Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan kita kajian yang kemarin ya. Mohon maaf buat pencinta surah Al-Fan. Kita agak bergeser dikit, diselang dikit untuk membahas tentang Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Kita akan membahas tentang peristiwa penyembelihan Nabi Allah Ismail alaihissalam yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim atas perintah Allah SWT yang tidak jadi. Hikmahnya, filosofinya dan ilmu pengetahuan serta wawasan yang akan Allah buka mudah-mudahan adalah yang Allah ridhoi dan Allah izinkan kita memetik hikmahnya. Pemirsa yang dirahmati Allah, kadang-kadang saya suka bercanda sama teman-teman sekitar dan mohon maaf lahir batin. Saya kalau ngelihat teman-teman pakai mobil misalkan maaf ya tahun 2000, saya suka bilang begini sama dia, sini mobil ente tahun berapa? Tahun 2000 Ustaz. Ente nggak gantian kali sama Allah. Coba dong gantian sama Allah. Kalau ketawa tuh, emang Allah pakai mobil sampai gantian. Iya pakai Allah mobil. Gimana caranya mobil ente jual, ente bagiin sama yang lain. Siklusnya perhatiin dong. Dari nggak ada kan, dari nggak punya mobil gitu kan ya, punya mobil. Lalu apa yang saudara lakukan? Kan doa gitu kan ya, dan ikhtiar. Lalu Allah berikan mobil ini. Diberikan mobil. Lalu saudara pakai. Nikmatin. Datanglah Allah. Minta gantian. Gantian dong. Itu bahasanya nih kira-kira. Gantian dong. Terus kita nggak mau. Kita nggak mau. Ya Allah pulang. Allah kembali dengan tangan kosong. Allah kembali dengan tangan kosong. Emang Allah punya tangan? Kayak ngajar anak kecil lah aja. Canda bisa ya. Nih lihat perhatikan siklusnya. Dari nggak punya mobil, ente doa nih, ikhtiar, ente dagang segala macam, terus doa pagi siang sore mau gitu. Dikasihlah mobil. Beli nih mobil baru nih tahun 2000. Oke, ente diberikan mobil, pakai dah tuh mobil ya kan. Sekarang tahun berapa nih? Sekarang umpama kata tahun 2012, 2013, 2014. Ya, umpama rekaman ini didengar sama cucu kita ya tahun 2044. Masih ada apa mobilnya? Ente 2012 pakai mobil tahun 2000 aja udah nggak pantas. Namanya udah 12 tahun. Ketahuan bener ente pelitnya, nggak pernah gantian sama Allah. Udah nggak? Allah datang nih, gantian dong. Allah datang ke kita, terus kita bilang, gak mau. Nah kalau gak mau, Allah kembali dengan tangan kosong. Allah suka datang lagi loh. Allah datang lagi ke kita. Ayo dong gantian, gak mau lagi. Ayo dong gantian, gak mau lagi. Akhirnya Allah bikin apa? Allah datangnya bukan dengan kasih sayang yang berupa kesenangan, ya, tapi berupa penyakit. Penyakit juga sebenarnya kasih sayang Allah juga sih. Allah kan sayang ya. Pengen tuker mobil ini. Kan udah kelamaan nih mobil. Allah pengen tuker dengan apa? Dengan ampunannya. Dengan kasih sayangnya. Dengan ridhonya. Atau pengen dibersihkan. Tapi katakanlah Allah akhirnya datang dengan penyakit itu. Akhirnya mobil ini hilang juga kan. Nah kalau kemudian peristiwa datangnya Allah ini. Seperti datangnya Nabi Allah. Seperti datangnya Allah kepada Nabi Ibrahim, maka itulah. Sesungguhnya ketika Allah datang, Allah pengen mengganti yang lebih besar. Jadi kalau siklus ini pada tahapan ini kita sami'na wa ata'na, maka jawabannya bukan kita yang nggak mau, tapi kita ridho. Kita bersedia. Kalau udah kita ridho, bukan Allah kembali dengan tangan kosong. Sesungguhnya Allah datang dengan tangan berisi. Nih coba perhatikan. Berdasarkan surah As-Saffat yang kemarin kita pelajari ini pemirsa. As-Saffat ayat 99 sampai 113 kita belajar siklus ini. Kalau boleh saya ringkas siklus itu. Nabi Ibrahim nggak punya anak. Oke? Nggak punya anak. Lalu beliau doa dan ikhtiar.
Salah satu ikhtiar Nabi Ibrahim alaihissalam adalah dia menikahi Siti Hajar. Ya, Siti Hajar itu adalah orang Habasyah ya. Gak punya anak. Terus Nabi Ibrahim doa dan ikhtiar. Kemudian akhirnya diberikan anak. Sama nih siklusnya nih. Diberikan anak, kemudian Nabi Ibrahim bermain bersama anak. Menikmati anaknya. Terus setelah menikmati anaknya, Allah datang. Allah datang. Meminta kepada Ibrahim alaihissalam, sudah cukup kamu bermain bersama anakmu, kira-kira gitu. Sudah cukup kamu hidup bersama anakmu. Sini, berikan. Dalam bentuk apa Allah datang kepada Nabi Ibrahim lewat mimpinya. Anni adbahuka. Aku nih wahai anakku, aku tuh potong kamu loh. Menyembelih kamu itu perintah Allah. Gimana? Fanzur madza tara. Tapi hebat sekali. Nabi Ismail bilang, silakan. Lakukan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah saya akan jadi orang yang sabar. Maka ketika kemudian terjadi pergantian itu, permintaan pergantian, dan ketika kemudian Nabi Allah Ibrahim, Ismail, Hajar semuanya ridho, ternyata hadirlah yang namanya Ishak. Nah, Ishak ini lahir dari Siti Sarah. Ismail ini, mari, ini Ismail ya. Nah, ini dari Siti Hajar. Bagaimana kisah selanjutnya? Ya, kemana-mana pemirsa. Asik lah ya. Setelah yang berikut ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, ini ada foto lagi ya. Ini dari Bapak Dr. Andes Haji Tasrif Lugawi. Nah, beliau ini salah satu cita-citanya adalah pensiun dari Kementerian Agama menjadi seorang penghafal Quran. Wow. Beliau tinggal di Dusun Kalitumpang, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulung Agung. Subhanallah. Salam Pak buat keluarga di rumah ya. Berikutnya ada kiriman lagi seorang ibu. Ini dia fotonya, saudara. Ibu ini subhanallah ada surat di belakangnya ya. Yang terhormat Ustadz Haji Yusuf Mansur, di belakang ini ada nih. Ini suratnya nih. Coba di zoom dulu. Oke, ini suratnya saya bacain ya. Ustadz Haji Yusuf Mansur, saya hamba Allah, seorang awam yang bodoh karena cuma lulusan SR, sekolah rakyat ya. Zaman dulu tahun 1955, ampun subhanallah 55. Panjang umur Bu, Masya Allah. Kalau sekarang SD, betul. Tetapi saya ingin sekali dapat bisa menghafal surah-surah dari Al-Quran. Masya Allah. Surah Yasin, surah Ar-Rahman, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mu'minun, surah Al-Mulk. Karena umur saya sudah 70 tahun, bagaimana caranya supaya saya bisa dapat menghafalkan surah-surah tersebut? Yang saya sudah hafal baru ayat kursi dan surah-surah yang pendek dari Juz Amma. Apalagi ini. Ini foto saya baru membaca surah Al-Mulk pada hari Selasa tanggal 11 bulan 9 2012. Manallah, terharu saya Ibu. Saya senang sekali mendengarkan pengajian dari Ustadz Yusuf Mansur. Tapi sayangnya kok cuma sebentar sekali. Insya Allah nanti akan ada satu hari kita ngaji sampai jam 12 siang. Insya Allah ya. Saya nyari pingsan nih Bu. Setengah jam aja insya Allah gak apa-apa, itu berkah. Apa nggak bisa ditambah jam tayangnya? Foto ini diambil sesudah saya sholat duha, siap mau membaca Al-Quran. Saya ingin sekali salah satu cucu saya dapat menghafalkan Al-Quran. Apalagi cucu yang paling kecil sudah kelas 3 SD, namanya Aska Safira. Nah, Ananda Aska, ayo tuh nenek pengen kamu jadi penghafal Quran, mudah-mudahan ya. Saya tidak punya rumah, cuma nebeng di rumah kakakku. Cukup sekian dan terima kasih. Kapan-kapan Ustadz Haji Yusuf Mansur ke Jogja, saya ingin bertemu. Wassalam, hamba Allah di Yogyakarta. Namanya siapa ini? Gak ada namanya ya. Baik pemirsa, ditunggu lagi foto-foto saudara di redaksi Antv ya. Di sini redaksinya. Baik, sebelum kita masuk sesi odoa dan doa di segmen 2 ini saudara, saya ulangi lagi. Inilah yang terjadi di surah As-Saffat ayat 99 sampai 113. Saya pengen siklus ini juga terjadi sama Anda.
Makanya saya tuh kalau pakai mobil, insya Allah, mudah-mudahan bukan ria, bukan sum'ah. Nggak mau lama-lama tuh, karena pengen diganti sama Allah gitu. Ente punya motor, ya, tahun 2005. Kalau pengen diganti sama Allah gimana? Ikutin aja rundownnya Nabi Allah Ismail sama Ibrahim ini. Ikutin rundownnya. Dari nggak punya motor, doa dan ikhtiar kan, dikasih motor, pakailah. Setahun, 2 tahun, 3 tahun gitu loh. Kira-kira begitu BPKB-nya lunas, seminggu 2 minggu gantian sama Allah make. Allah yang gantian make. Dengan apa Allah make? Dengan kita sedekahkan hasil dari penjualan motor, mobil itu. Nah, kalau kita mau, maka Allah akan mengganti seperti menggantinya Ismail dengan kibas. Dan bahkan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Cakep loh ini. Pernah gak sih saudara gitu loh, menjadi seseorang yang coba gantian nih sama Allah, saudara kemudian sedekahin. Tapi istri ngomong, kalau kakak nyedekain motor kakak, nanti kakak ke kantor gimana? Kan gitu ya pertanyaannya kan. Setan kan datang nih, jangan sangka setan gak datang loh. Pada saat Nabi Allah Ibrahim mau menyembelih Nabi Allah Ismail, itu kan peristiwa ini menjadi ngelentar jumroh, ya, melontar jumroh. Pemirsa yang belum pernah ke haji, saya berdoa mudah-mudahan saudara bisa pergi haji dan bisa kemudian tahu, ya, manasik haji, mengikuti perjalanan Nabi Allah Ibrahim dan Ismail. Ini ngelentar jumroh. Ngelentar jumroh itulah peristiwa di mana Nabi Ibrahim akan menyembelih Nabi Allah Ismail. Nah, pada saat Nabi Allah Ismail mau disembelih, setan datang ke istrinya Nabi Allah Ibrahim. Ibrahim tuh mau nyembelih Nabi Allah Ismail. Sono, cegah, larang. Wow, ditempuk sama Siti Hajar. Kalau emang itu Nabi Allah Ibrahim, maka dia akan melakukan berdasarkan wahyu, timpuk. Bang. Setan ditimpuk, dia lari. Dia datangin lagi Nabi Ibrahim, lempar, Ismail lempar gitu. Nah, jadilah kemudian ngelentar jumroh. Insya Allah nih nanti saudara bisa pergi haji ke Baitullah. Kita doa yuk. Mudah-mudahan pemirsa bisa ngerasain rasanya ngelentar jumroh itu seperti apa. Subhanallah pemirsa, itu suara batunya tuh akan membuat jantung hati saudara bener excited lah. Jadi kita kayak ngelempar setan. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, beri pengalaman kepada teman-teman, pengalaman haji ke Baitullah, lalu dia ngalamin yang namanya ngelentar jumrah. Mudah-mudahan ya Allah, begitu mereka ngelentar jumrah, mereka ingat pengajian hari ini. Oh begini nih peristiwanya. Mudah-mudahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pemirsa, kita masih ada 1 segmen lagi. Silakan. Perhatikan pemirsa, ayat yang ke 102. Perhatikan terjemahan di bawahnya. Terjemahan di bawah nih, di layar bawah, lihat, perhatikan. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azba'uka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Ketika sudah Ismail ini disebut falamma balagha ma'ahu sa'ya, Ismail udah mulai naik begitu. Ya bunaya, wahai anakku, inni ara fil manami, aku melihat di dalam mimpiku, fil manami anni adbahuka fanzur madza tara, aku menyembelihmu, lalu bagaimana pendapatmu? Lalu Ismail berkata, menjawab, ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Satajiduni, niscaya engkau akan mendapatkan aku insyaallah minas sabirin. Di dalam kehidupan nyata, yang berperan sebagai Ismail itu siapa? Yang berperan sebagai Ismail itu bisa saya, yakni Yusuf Mansur, bisa Maimunah sebagai istri saya. Saya sebagai Nabi Allah Ibrahimnya, Nabi Allah Ismailnya diperankan oleh Maimunah. Dek,
abang pengen sedekah motor loh. Nah gitu. Siapa yang berperan sebagai Ismail? Istri kita. Anda berperan sebagai Nabi Ibrahim dan istri Anda yang berperan sebagai Nabi Allah Ismail. Atau sebaliknya. Ketika kemudian seorang istri bilang, "Bang, bagaimana kalau kita sedekahin cincin kawin kita?" Itu kan Ibrahim. Lalu istri bilang seperti itu dan kita bilang, jawab, "Ya terserah lu aja. Kalau emang lu ridho, ya nggak apa-apa." "Iya bang, saya udah ridho bang." Ya mudah-mudahan kita diberi anak ya oleh Allah SWT. Itu jadilah Ibrahim dan Ismail yang sempurna. Dengan Siti Hajar yang sempurna di dalam kehidupan sekarang ini. Ini loh salah satu filosofi kurban itu. Nanti bagaimana peristiwa selanjutnya? Ikutin terus nih. Kita udah masuk segmen 3. Udah saatnya kita belajar doa dan doa. Kemarin pemirsa saya menyarankan kepada saudara semua untuk membangun komunitas. Ya, komunitas namanya Kodoa. Saya nggak tahu nih. Pokoknya ini ide dari Allah aja udah. Saya mengalir aja udah. Kodoa, komunitas Odoa. Kodoa mana? Anda bikinlah Kodoa Ranting Cibubur, Kodoa Ranting Padang, Kodoa Ranting Banjar, Kodoa Ranting Kuburaya, Kodoa Ranting misalkan Papua. Terserah bikin. Nanti bikin report ke saya, kirim ke yusuf_wh@yahoo.com. Kenapa Anda harus membangun komunitas? Karena kalau berteman sama tukang minyak, dapat minyaknya. Berteman sama tukang minyak wangi dapat apa? Dapat diskon. Ya. Berteman sama tukang las begitu katanya dapat apinya, percikannya. Berteman sama tukang minyak wangi dapat harumnya. Ya, kalau kata istri saya dapat diskon, Pak. Iya bener juga, kalau berteman tukang minyak wangi dapat diskon. Nah, kalau berteman sama-sama teman-teman yang sedang bergerak ngapalin Quran, kan cakep tuh. Ustadz katanya janji mau ngasih tip yang kedua. Ntar aja tip yang pertama aja dulu. Tip pertama ente bikin Kodoa, klub atau komunitas Odoa, lalu saudara kirim siapa formasinya, anggotanya, ketuanya siapa, di mana adanya, kirim ke yusufmansur_wh@yahoo.com. Berikut foto-fotonya. Wah seru-seruan aja gitu. Foto anggota-anggotanya siapa aja ya. Boleh Kodoa ini family. Jadi Kodoa family boleh. Kodoa yang terdiri dari ayah, ibu, anak boleh. Ya, contoh. Nih, contoh sini. Yang ini ya, ini. Nah, ini contohnya pemirsa. Nah, ini sebenarnya sudah menjadi Kodoa nih. Nah, ini dari mana ini? Kami adalah guru TK, PGTK Safindar Elfala. Ini seperti ini. Nanti Anda kirim fotonya, kami Kodoa dari mana gitu. Nah, buat teman-teman di Kerawang nanti saya bacain besok ya. Kita ini contoh aja, contoh. Ini silakan. Oke, baik ya. Ini kita lanjutin lagi besok. Saatnya kita doa bersama. Doa bareng. Hari keberapa sekarang? 34. La haula wala quwwata illa billah. Masih ada perjalanan 66 hari. Bagaimana pemirsa? Sudah ada rasa belum? Doa 34 hari ini. Kalau nggak ada rasa, saya khawatir loh. Pemirsa tuh cuma doa tok. Tapi nggak ada hati, pikiran yang ikut. Jangan ya, sayang. 34 hari kita jalan doa bareng. Mudah-mudahan Allah jawab. Allah mah 1 hari aja udah Allah jawab kok. Kenapa 34 hari nggak ada rasa? Barangkali emang hati kita mati apa-apa, coba koreksi diri ya. Oke, kita istighfar bareng. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Salawat. Allahumma salli ala Allahumma salli ala Allahumma salli ala Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, barangkali ya, bisa silakan tetap berdoa ya. Tetap berdoa masing-masing, tetap berdoa masing-masing. Biarkan saya bicara dengan mulut saya. Ya Allah, barangkali ada halangan yang menjadi halangan dari doa-doa teman-teman pemirsa semua yang kaitannya bukan karena waktu, bukan karena belum pantas, tapi ada halangan dosa. Dia doa bareng tapi zuhurnya lewat, asar lewat. Dia doa bareng tapi dia gibah sama tetangganya, gibahin saudaranya. Dia doa bareng tapi dia tetap makan rezeki haram. Ya Allah, halangan-halangan ini singkirin dulu, singkirin, tolong ya Allah, tolong singkirin dulu. Mudah-mudahan Engkau menyingkirkan segala halangan sehingga doa teman-teman ini set gitu turun, selesailah semua hajatnya, tercapailah semua doanya. Insya Allah kesulitan juga hilang, masalah juga berkurang atau bahkan nggak ada. Insya Allah mudah-mudahan ya Allah.
Di pagi hari ini saya memohon padamu, ya agar engkau singkirkan segala halangan. Doanya teman-teman semua kepadamu, turun lagi kepada mereka semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, udah makin dekat nih Idul Kurban. Jangan sampai tidak berkurban ya. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Ya udahlah, kalau punya motor bismillah lah. Sekali-sekali kita tukar sama sapi. Ya, kalau punya mobil apalagi. Udah bismillah aja, udah korban buat anak, buat istri, buat segala macam. So mobil kita jual, kita tukar sama korban. Insyaallah habis Idul Adha, insyaallah Allah akan beri lagi harta yang memang sudah dikembalikan kepada Allah. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.